Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Halo teman-teman, kita dari kelompok Silabus 6 melanjutkan materi model perubahan dari kelompok Silabus 5. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari Silabus 6. Perkenalkan, saya Donna Queen Pinky Aisyanda. Dan rekan saya Ikadek Saputra Jaya. Saya Niloh Putu Rate Dewi Aspiani. Kemudian, kami akan memaparkan pokok pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model perubahan Victor Tan. Yang kedua, model perubahan Bridges and Mitchell. Yang ketiga, tahapan perubahan Carter. Dan yang keempat, proses perubahan Passmore. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu model perubahan Victor Tan. Victor Tan mengemukakan bahwa untuk mendapatkan keberhasilan dalam proses perubahan, pemimpin harus dapat memenangkan pikiran hati orang dalam organisasi. Victor Tan menetapkan 4 tahapan yang harus dilalui dalam proses perubahan, antara lain, yang pertama, membuka pikiran. Pemimpin berusaha agar karyawan mau mendengar yang dikatakan oleh pemimpinnya terkait alasan dilakukannya perubahan. Yang kedua, memenangkan hati. Suatu proses menciptakan kepedulian akan perubahan harus dimulai dari menekankan pentingnya kedudukan orang untuk tahu dan memahami kenapa perubahan perlu dilakukan. Setelah melaksanakan itu, pemimpin harus menjelaskan manfaat perubahan kepada bawahannya. Yang ketiga, memungkinkan tindakan. Peran pemimpin adalah mengatasi setiap alasan agar memungkinkan orang agar melakukan perubahan. Yang keempat, menghargai prestasi. Menghargai orang dan mengenal kontribusinya akan memotivasi orang untuk berubah. Baik, untuk implementasi model perubahan Victor Tan, yang pertama yaitu membuka pikiran. Pemimpin berusaha membuka pikiran anggotanya dengan mensosialisasikan tujuan dilakukannya perubahan dan manfaat apa yang akan didapat jika anggota perusahaan ikut menerapkan perubahan tersebut. Yang kedua, memenangkan hati. Saat dilakukannya sosialisasi perubahan, pemimpin menekankan setiap posisi berperan penting dalam penerapan perubahan, baik dari posisi level basic atau dasar, atau juga posisi manajemen atas. Kemudian yang ketiga adalah memungkinkan tindakan. Pemimpin harus mengatasi kemungkinan alasan anggota perusahaan tidak mau berubah. Misalnya, jika mereka tidak mengetahui cara melakukan perubahan, maka pemimpin harus mengkomunikasikannya secara efektif kepada anggota perusahaan atau organisasi sampai mereka memahami apa yang harus dilakukan, sehingga langkah ini memungkinkan orang untuk melakukan sebuah perubahan. Yang keempat adalah menghargai prestasi. Jika perubahan telah dilakukan oleh anggota organisasi atau perusahaan, maka beri penghargaan baik dalam bentuk pujian atau menjadikan anggota tersebut sebagai inspirasi bagi anggota yang lain dalam melakukan perubahan. Kemudian, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang model perubahan Bridges and Mitchell. Dalam teorinya, Bridges dan Mitchell berpendapat bahwa perubahan memerlukan tahapan transisi sebagai reorientasi psikologis. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui 3 proses sebagai berikut. Yang pertama,
meninggalkan cara lama, yaitu meninggalkan cara lama yang membuat orang sukses di masa lalu. Kemudian, yang kedua adalah kesulitan memulai cara baru. Setelah meninggalkan cara lama yang membuat orang sukses di masa lalu, tentunya akan membuat orang tersebut merasa kesulitan untuk memulai cara yang baru. Kemudian yang ketiga adalah bergerak ke depan dengan cara yang baru. Fase ketiga ini memerlukan orang untuk memulai berperilaku yang baru. Baik, untuk implementasi model perubahan Bridge and Mitchell, yang pertama yaitu meninggalkan cara lama. Contohnya, sebelum ada wabah COVID-19 ini, perusahaan yang menerapkan absensi dengan fingerprint. Saat adanya wabah ini, perusahaan tentu perlu meninggalkan cara lama terkait absensi dengan fingerprint tersebut untuk mencegah terjadinya penularan wabah ini. Yang kedua, kesulitan memulai cara baru. Untuk meninggalkan cara lama, kita perlu memilih cara baru yang akan diterapkan. Misalnya menggantikan absen fingerprint dengan mengisi absensi di Google Form, disertai foto diri yang di dalamnya ada keterangan waktu dan tempat saat pengambilan foto. Untuk generasi baby boomers mungkin akan mengalami kesulitan memulai cara baru pengoperasian absensi dengan teknologi masa kini. Kemudian yang terakhir adalah bergerak ke depan dengan cara baru. Generasi milenial harus membantu baby boomers agar mereka dapat bergerak ke depan dengan mempelajari cara absensi terbaru. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan rekan saya IKD Saputra Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pinky atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi materi mengenai tahapan perubahan coder. Model perubahan yang telah teruji oleh semua organisasi global dan perusahaan multinasional, yaitu model perubahan yang digagas oleh John Koder, profesor dari Harvard Business School dan pakar manajemen perubahan. Proses perubahan dilakukan melalui 8 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa urgensi. Rasa urgensi adalah motivasi yang menginisiasi hasrat untuk berubah dalam suatu organisasi. Misalnya dengan menunjukkan statistik penjualan, peningkatan persaingan, dan dinamika pasar untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang timbul serta skenario yang bisa terjadi di masa depan. Kedua, menciptakan koalisi pengarahan. Agen perubahan yang menjadi pemimpin tidak harus sama seperti hierarki manajemen yang ada. Yang penting adalah sang pembawa perubahan adalah orang yang berpengaruh dan bisa menciptakan koalisi yang kuat. Koalisi yang mengawal momentum perubahan dari awal hingga seterusnya. Koalisi ini bisa terdiri dari beragam kelompok kecil yang berkomitmen kuat untuk saling melengkapi, dengan susunan yang terdiri dari berbagai tingkatan jabatan dan departemen di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah mengatasi tantangan dalam team building. Yang ketiga, membangun visi dan strategi. Inisiatif perubahan mungkin sangat rumit dan sering sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh semua anggota organisasi, terutama anggota-anggota organisasi yang berada di hierarki paling bawah organisasi. Oleh karena itu, menciptakan suatu visi yang mudah dipahami dan merangkum keseluruhan tujuan akan perubahan adalah cara yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi. Selain harus mudah dimengerti dan sederhana, visi juga harus dapat menjadi inspirasi agar efek yang diinginkannya tersebut mencapai tingkat yang paling maksimum. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi yang telah berubah. Supaya bisa dipahami dan mendapatkan dukungan, visi dan strategi baru tersebut perlu dikomunikasikan terus-menerus pada setiap ada kesempatan. Komunikasi diperlukan untuk mempengaruhi sikap karyawan agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Yang kelima, menghapus rintangan. Langkah selanjutnya adalah mencari dan mengetahui rintangan atau hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi perubahan kita. Yang keenam, yaitu membangkitkan kemenangan jangka pendek. Istilahnya, membuat tonggak penanda untuk mengetahui sudah seberapa dekat kita dengan tujuan utama. Caranya adalah dengan memecah tujuan berjangka panjang
menjadi sasaran-sasaran dalam jangka pendek, di mana masing-masing target tampak mudah dicapai namun tetap terdapat cukup kesulitan yang menantang. Pencapaian yang berkala atas target-target antara ini akan memotivasi seluruh karyawan. Mulai tugas yang mudah dan terus ditingkatkan tantangannya. Berikan penghargaan dan pengakuan untuk mereka yang telah mencapai sasaran-sasaran tugasnya yang telah menjadi target jangka pendek. 7. Menguatkan perubahan. Banyak proses perubahan yang berakhir gagal karena rasa puas diri dan kesuksesan yang dinyatakan terlalu dini. Oleh karena itu, Coder berpendapat bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat terus perubahan tersebut meskipun telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Tetaplah menetapkan tujuan dan menganalisis apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik untuk peningkatan yang berkelanjutan. 8. Mengukuhkan perubahan ke dalam budaya. Proses perubahan harus berjalan serentak dan merata di semua bagian perusahaan agar tetap solid dan waktu yang lama. Misalnya, menjadi bahan pembicaraan di setiap pertemuan, berupa kisah atau pemaparan nilai-nilai yang ideal saat perekrutan karyawan baru atau waktu pelatihan. Mempublikasikan kontribusi dari koalisi para pemimpin kelompok perubahan beserta para anggotanya, serta menyiapkan sistem untuk membantu pergantian kepemimpinan agar program transformasi budaya ini terus berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut adalah implementasi dari tahapan perubahan Coder. Yang pertama, menumbuhkan rasa urgensi. Contohnya itu tingkat penjualan semakin menurun yang disebabkan dari faktor pelanggan yang beralih ke perusahaan pesaing. Maka perusahaan perlu segera melakukan perubahan visi dan strategi. Yang kedua, menciptakan koalisi pengarahan. Contohnya, pemimpin dalam perusahaan menciptakan kelompok yang kuat untuk mengarahkan bawahannya untuk ikut serta berkontribusi memberikan inovasi terkait perubahan visi dan strategi yang baru. Ketiga, membangun visi dan strategi. Contohnya, pemimpin perusahaan harus memutuskan nilai-nilai yang menjadi fokus utama serta merangkumnya menjadi kalimat visioner, misalkan fokus pada inovasi terkait pelayanan pelanggan sebagai strategi baru. Yang keempat, mengkomunikasikan visi yang telah berubah. Contohnya, pemimpin harus memaparkan dan mengkomunikasikan visi yang telah berubah tersebut dalam setiap rapat, pelatihan, dan lain sebagainya agar karyawan terus mengingat dan memahami visi yang telah berubah tersebut. Yang kelima, menghapus rintangan. Contohnya, di dalam organisasi pasti ada saja karyawan yang menolak perubahan baru tersebut dan itu merupakan salah satu rintangan dalam proses perubahan. Rintangan itu dapat diatasi dengan membina karyawan tersebut agar lebih memahami dan mengerti mengapa perubahan itu perlu dilakukan. Dan sebagai pemimpin kita juga harus menjadi panutan dan juga bersikap konsisten atas visi yang telah dirubah. Keenam, membangkitkan kemenangan jangka pendek. Contohnya, untuk memberikan keyakinan bahwa visi dan strategi yang telah ditentukan tepat untuk diimplementasikan, maka perlu segera dibuktikan keberhasilannya. Caranya dengan memperbaiki kinerja dengan strategi yang baru sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai serta dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Ketujuh, menguatkan perubahan. Contohnya, dalam organisasi kita harus tetap berinovasi menciptakan hal-hal baru untuk fokus pada tujuan utama sehingga apa yang telah menjadi visi kita akan tetap terjaga dan kuat. 8. Mengukuhkan perubahan ke dalam budaya. Contohnya, mengubah proses dan kebiasaan saja tidak cukup untuk menanamkan budaya perubahan dalam organisasi. Perusahaan perlu memotivasi karyawan baru dan karyawan lama untuk mengadopsi perubahan yang akan membantu mempromosikan perubahan hingga keseluruhan organisasi. Sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Nilo Puturatih Dewi Aspiani. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Kadek. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi mengenai modal perubahan Passmore. Perubahan menurut Passmore berlangsung selama 8 tahapan sebagai berikut.
Yang pertama, persiapan, yaitu kegiatan untuk memastikan mengapa usaha perubahan perlu dilakukan. Langkah pertama dalam memahami perlunya perubahan ini merupakan studi benchmarking dengan mengumpulkan sejumlah orang dan pengetahuan untuk membuat pengukuran di mana sebenarnya organisasi berdiri. Persiapan juga berarti membantu orang lain agar siap berpartisipasi dalam proses perubahan. Untuk itu, orang harus memahami mengapa mereka perlu berubah dan bagaimana melakukannya, serta apa saja yang dapat mereka peroleh dengan mengikuti proses perubahan tersebut. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan, yaitu aktivitas yang dilakukan meliputi analisis eksternal dan analisis internal untuk menentukan tujuan dalam melakukan perbaikan dan menentukan pengukuran secara spesifik untuk bisa menaksir perubahan. Yang ketiga, mendesain subunit organisasi baru, yaitu meliputi meningkatkan kapabilitas individual, meningkatkan kapabilitas subunit, dan meningkatkan integrasi secara sistemik. Proses perubahan di tingkat ini gagasannya adalah menciptakan unit organisasi yang dirancang untuk fleksibilitas dan dapat memenuhi kepentingan pasar kompetitif atau harapan stakeholder eksternal. Unit yang diciptakan kemudian akan mengerjakan detail tentang bagaimana mereka akan berfungsi, berapa orang akan diperlukan, dan seterusnya. Yang keempat, mendesain proyek. Tugas mendesain proyek ini memerlukan partisipasi dari anggota tim proyek, kelompok pendukungnya, pelanggan kunci, dan stakeholder eksternal. Ukuran proyek dapat bervariasi dan tidak berpengaruh pada kebutuhan tim inti proyek dalam mengambil fokus proyek. Yang kelima, mendesain sistem kerja. Desain sistem kerja dimulai dengan menyempurnakan tugas atau proses inti yang harus diwujudkan. Hal ini terdiri dari identifikasi teknologi yang tepat untuk dimanfaatkan, kegiatan yang harus diwujudkan untuk menjalankan teknologi, dan peranan yang akan dijalankan orang dalam menyelesaikan aktivitas tersebut. Yang keenam, mendesain sistem pendukung. Sekali saja sistem ini dirancang dalam unit proyek, maka keputusan dibuat tentang pembentukan jasa pendukung yang tersentralisir, yang menawarkan keuntungan skala ekonomi atau menyederhanakan kontak antara organisasi dan kelompok eksternal penting bagi organisasi. Yang ketujuh, mendesain mekanisme integratif. Membantu orang memahami apa yang terjadi dan bagaimana mereka menyesuaikan diri adalah kepentingan tertinggi dalam memanfaatkan sumber daya secara penuh dan efektif. Membuat mekanisme integratif menjadi efektif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perlu mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi. Mekanisme integrasi tidak dapat berfungsi tanpa mengetahui apa yang perlu diintegrasikan, dan mereka tidak berguna jika tidak mengusahakan informasi yang dapat membantu orang lain dalam mengarahkan kembali pemikiran dan aktivitas mereka. Yang kedua, mekanisme integratif harus mempengaruhi aktivitas yang dilakukan orang di dalam sistemnya, dan ia harus memiliki legitimasi di mata mereka yang dipengaruhi oleh keputusan. Dan yang kedelapan, implementasi perubahan. Mayoritas dari ketidakberhasilan usaha perubahan karena gagal dalam tahap implementasi. Kegagalan itu dapat terjadi karena mengecilkan arti dari tingkat kesulitan implementasi, resistensi terhadap perubahan di saat-saat terakhir perubahan dalam kepemimpinan, atau sekedar menjadi dibanjiri tekanan agenda yang tidak jelas. Baiklah, untuk implementasi model perubahan Passmore pada perusahaan itu langkah pertamanya, tahapannya itu ada persiapan. Misalnya karyawan pada perusahaan yang mengalami pembagian beban kerja yang tidak adil dalam perusahaan, sehingga dapat menghambat efektivitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang dapat menghambat strategi perusahaan. Maka perlu diadakan perubahan dan persiapan dalam manajemen pembagian kerja. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan. Lalu
menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam suatu divisi di perusahaan sehingga kita menemukan kekuatan dan kelemahan kita untuk menemukan penyebab ketimpangan pembagian kerja. Yang ketiga, mendesain subunit organisasi baru, yaitu merancang subunit atau subdivisi untuk mendukung fleksibilitas proses kerja sehingga mengurangi ketimpangan pembagian kerja. Yang keempat, mendesain proyek. Mendesain proyek berupa deskripsi pekerjaan sehingga jelas akan tanggung jawab serta beban kerja di subunit baru. 5. Mendesain sistem kerja. Membuat sistem kerja yang akan diterapkan guna mengurangi ketimpangan dalam pembagian kerja. Yang keenam, mendesain sistem pendukung. Lalu menentukan sistem pendukung berupa sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan perubahan pembagian kerja. Yang ketujuh, mendesain mekanisme integratif. Dilakukan dengan merancang mekanisme yang saling terhubung antara subunit atau subdivisi yang baru dan yang lama. Lalu yang terakhir, implementasi perubahan. Setelah semua tahapan dilakukan, lalu kita mengimplementasikan perubahan yang telah disusun dan melakukan evaluasi jika ada resistensi. Selanjutnya, kami dari kelompok silabus 6 memiliki beberapa pertanyaan untuk audiens, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan beberapa model perubahan yang telah kami sampaikan, menurut kalian, mengapa perubahan Kotter disarankan untuk diterapkan pada perusahaan? 2. Dari 8 tahapan perubahan yang digagas oleh Kotter, salah satunya menyebutkan mengomunikasikan visi yang telah berubah. Pertanyaannya, jika kalian sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara kalian mengkomunikasikan visi yang telah berubah tersebut kepada karyawan sehingga mereka dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang telah terjadi? Yang ketiga, dalam model perubahan Passmore terdapat 8 tahapan, yaitu yang pertama ada persiapan. Apa jadinya jika perubahan tanpa tahapan persiapan? Demikian pertanyaan dari kami. Berikut kami sampaikan kesimpulan dari kelompok silabus 6, yaitu banyak teori-teori perubahan untuk manajemen perusahaan yang berlandaskan langkah-langkah yang telah kami sampaikan tadi. Namun terdapat satu model perubahan yang telah teruji oleh semua organisasi global dan perusahaan multinasional, yaitu model perubahan yang digagas oleh John Kotter, profesor dari Harvard Business School dan pakar manajemen perubahan. Kotter memberikan urutan langkah-langkah perubahan dimulai dengan menciptakan rasa urgensi, merekrut kepemimpinan dalam perubahan, membangun visi dan mengkomunikasikannya secara efektif, mengatasi rintangan, membuat kemenangan berkala, lalu terus mengarahkan momentum perubahan. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.